Halo, perkenalkan saya Salafran, saya dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas beberapa pokok pembahasan. Ada konsep dasar probabilitas, pendekatan probabilitas, sampel dan kejadian, dan yang terakhir ada probabilitas bersyarat. Dasar probabilitas, suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam presentase, percobaan, pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan, dari peristiwa atau event, kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsie Anacepati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ada 3. Yang pertama, pendekatan klasik. Definisinya yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus yang dipakai yaitu konsep dasar probabilitas. Probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil suatu peristiwa dan jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan relatif. Definisinya, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumus yang dipakai yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dan jumlah total percobaan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Definisinya yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya yang di sini yaitu menurut prediksi Anda akan mendapatkan nilai B untuk mata kuliah statistika. Mungkin itu penjelasan saya tentang pendekatan probabilitas. Dalam probabilitas yang pertama ada ruang sampel, itu himpunan semua outcome atau hasil dari suatu eksperimen yang mungkin disebut dengan ruang sampel dan dinotasikan dengan huruf S. Yang berikut dalam sampel ada diskrit, yaitu mempunyai berhingga anggota. Untuk kontinu itu mempunyai anggota dalam bentuk selang interval. Untuk ruang sampel diskrit contohnya ada eksperimen, itu pelemparan satu dadu. Ruang sampelnya tuh S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian yang pertama tuh untuk kejadian A muncul angka ganjil 1, 3, dan 5. Untuk kejadian B itu muncul angka genap 2, 4, dan 6. Contoh yang berikutnya eksperimen pelemparan 2 koin, S-nya sama dengan MM, MB, BM, dan BB. Untuk kejadiannya A kedua mata koin sama, contohnya MM dan BB, dan B paling tidak 1 M yaitu MM, MB, dan BM. Ada ruang sampel kontinu, contohnya tuh eksperimen data berisi nilai mata kuliah statistika. Outcome-nya tuh bilangan real antara 0 sampai dengan 100, S-nya X elemen R, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 100. Kejadiannya A sama dengan nilai lebih dari 60, itu 60 kurang dari X kurang dari 100. Dan untuk kejadian B, nilai mahasiswa yang mendapat nilai B sama dengan 70 kurang dari sama dengan X kurang dari 80. Itu ada kejadian. Untuk kejadian itu satu titik outcome atau hasil dari suatu eksperimen dari ruang sampel disebut dengan kejadian sederhana. Yang berikut kejadian adalah kumpulan satu atau lebih kejadian sederhana dalam satu ruang sampel. Suatu peristiwa atau event ini himpunan bagian dari ruang semesta, contohnya kejadian sederhana atau simple event, kejadian yang hanya terdiri dari satu titik contoh. Kemudian kejadian majemuk, kejadian yang terdiri dari dua atau lebih titik contoh, dan ada himpunan kosong atau tidak memiliki titik contoh. Contohnya pelemparan satu dadu, S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian sederhananya tuh munculnya mata dadu ketiga. Kejadian yang berikutnya kejadian munculnya mata dadu 1, 2, 4, dan 6. Terakhir ada probabilitas bersyarat, itu menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa yang akan terjadi yang didahului dengan peristiwa lain yang independen terhadap peristiwa tersebut.
Probabilitas bersyarat ini probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Jadi di sini diasumsikan bahwa P kali B kurang dari 0. Definisinya itu dari suatu kejadian A bila diketahui kejadian B terjadi, di mana P kali A irisan B sama dengan P kali A gabungan B per P kali B. Dengan demikian P kali A gabungan B sama dengan P kali B kali P kali A irisan B. Presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.